Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa malah amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah sampai detik ini kita masih diberi kesempatan membuat konten dengan keadaan sehat walafiat tanpa sedikit gangguan apapun. Ya, nanti kita bisa ditemani dengan saudara kita Gus Asleh dari Bojonegoro bagian timur. Alhamdulillah Mas, pripun punya Alhamdulillah. kabar? Alhamdulillah ini kabarnya juga baik-baik saja, sehat ya, luar biasa nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan segala puja dan puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana Allah telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan kita selalu diaturkan sholawat dan tidak bosan-bosannya kita bersolawat kepada proklamator alam Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak mengucapkan Allahumma sholli ala wa sallim wa barik alaihi, yang nantinya yang kita tunggu-tunggu sahabatnya nanti di yaumil akhir, dan nantinya kita terlatih bibir kita untuk selalu basah mengucapkan sholawat juga kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang nanti kalau kita ibaratnya sudah ada panggilan, semua orang pasti nantinya akan yang mengalami mati. Semoga saja nanti lidah kita dipermudah bisa mengucapkan kata thayyibah tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena itu sebagai kunci surga. Ya, bisa saja ya. Iya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Ya, pemirsa, sebelum kita membuat konten, alangkah baiknya kita sapa-sapa dulu netizen atau yang selama ini masih setia mengikuti channel kita Santri Matoh ya Mas ya. Iya. Monggo Mas. Alhamdulillah. Nah, saat ini saya ingin kita coba salam dulu Mas ya. Salam-salam Iya, dulu nih. monggo. Ini kan untuk para pendukung setia tim Santri Moto ya, terima kasih atas doa dan dukungannya hingga channel YouTube Santri Moto bisa sebesar ini ya Mas. Alhamdulillah Iya, bisa alhamdulillah. juga memberikan banyak manfaat, tapi untuk hasilnya juga untuk anak yatim juga ya alhamdulillah. Alhamdulillah Mas. Semuanya juga tidak lepas dari dukungan dari panjenengan semuanya nih. Amin. Monggo mau dilanjut Mas Uki. Iya. Ya pemirsa, Hmm. nah kita coba ingin mengungkap suatu apa Mas namanya Mas? Apa ya, Atau mitos atau yang disebut apa Mas? bisa legenda atau sejarahnya Iya, menjelang satu suro ya. menjelang satu suro ini kan mulai Hmm. orang mempersiapkan diri Mas ya, Iya. jasmani juga rohani. Nah, mungkin dari orang Jawa dulu bisa menyebut sasi suro itu tahun, bisa dikatakan yang paling sakral Mas ya. Hmm. Mungkin di Islam kita kan hari 1 Muharram itu Mas ya. Nah, seperti itu nanti kita coba ingin menguak nanti bagaimana kita berbicara, kita memanggil dari sisi gaibnya dengan cara bermediumisasi. Coba nanti ada penuturan mungkin dari sosok gaib tadi, yang mana untuk masalah mediumisasi dan kita berbincang dengan makhluk gaib, ya paling tidak usah terlalu dipercaya 100%, ya anggap saja ini sebagai hiburan Mas ya. Syukur-syukur nanti ada
suri tauladan atau nilai pitutur Mas ya, yang Mhm. sedikit kita ambil Iya. sebagai untuk edukasi pembelajaran, ya paling tidak kita kan orang Jawa Mas ya, Iya. kita lahir di Jawa seperti Mhm. itu loh Mas ya. Mungkin ada sedikit membedakan atau Islam-Islam Jawa sama Islam bagaimana Mhm, iya nanti iya. bisa anu, ya monggo pemirsa coba kita mulai demonstrasi. Seperti biasanya kita bersihkan dulu, eee, tubuh kita atau dari tubuh mediator biar nanti tidak ada penyusup atau yang bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin beliau saya bersihkan semua rezeki buruk dalam tubuh yang masih lengket. Batu kami keluarkan. Allah. Salam. Salam. Bantu kami bentengi dari gangguan jin semua. Hanya saya yang satu ini. Tidak sih. Apalagi ada yang memberi keterangan palsu atau menuduh, otomatis dak Allah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin beliau, saya minta bantu kami hadirkan sosok gaib yang tahu menahu kisah kronologi sejarah Sasi Suro. Saya mohon hadir hadir tarik telapak tangan saya dengan izin beliau Sang Yang Nur Allah. Yang asli, yang asli, yang asli, asli Allah. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, bisa sinkron, bisa menguasai tubuh mediator. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Ganggu toloko. Assalamualaikum Mbah atau Eyang. Celobah wae. Mbah, Wes sapa? ya saya. Aku enak-enak tulus. Gitu ya. Ya mohon maaf Mbah, yang hadir di sini dari golongan apa ya? Aku jin. Oh dari jin. Sosok ada apa Mbah? Orang tua atau sosok apa ya Mbah? Wujudku kedruwo. Oh, Anda tinggal di mana? Ngisor lemah. Oh, Nungisar Lemah. Oke. Ya, saya minta Iki ada tolong. urusan opo? Enggak, saya sekedar Dilebono ning awake menusuk sekedar dhewe. ingin bercerita tentang Sasi Suro dan paling tidak saya minta tolong Mbak bisa bahasa dulu saya Mbak ya. Assalamualaikum dengan izin beliau. Terbuka pita saranya Allah. Terbuka bisa bahasa Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Selamat malam, Mbak. Rahayu. Rahayu. Tadi gini Mbak ya, masuk hati Mbak, kita sedikit, kepingin butuh penjelasan, ya tentang Sasi Suro seperti ini Mbak. Ya mungkin kita sendiri dilahirkan di tanah Jawa Mbak, ya mungkin dari banyak, leluhur kita atau cerita Iya. ya masalah Sasi Suro itu mungkin dominannya bulan yang paling sakral seperti itu loh Mbak. Mungkin Anda bisa menceritakan? Sejarahnya panjang. Itu juga ada hubungannya dari kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Jawa ini. Banyak dari kerajaan Demak, Mataram. Semuanya juga ada hubungannya dengan satu suku. Dulu di tanah Jawa ini pecah menjadi dua.
kaum abangan be kaum putihan. Iya. Yang abangan itu dari kejawen, putihan dari golongan Islam. Oh, mungkin saya pernah dengar, Mbak, ya, kata-kata wong abangan atau orang abangan. Oh, berarti orang kejawen, maksudnya seperti itu ya, Mbak, ya? Iya, Hmm, dulu iya. terbagi menjadi dua di tanah Jawa ini. Karena masyarakat atau rakyat di tanah Jawa ini belum bisa menerima Islam. Karena dulu kan yang ada di tanah Jawa ini masih Hindu. Doyan budaya dari Hindu masih banyak di sini. Ya bagaimana caranya agar masyarakat Jawa itu bersatu. Hmm, Dan dulu kerajaan-kerajaan dari Demak, dari Mataram, kerajaan-kerajaan Islam sudah menggunakan tahun-tahun Islam. Makanya digabungkan dari Muharram dan Suro itu. Tahun baru Jawa dan tahun baru Islam digabungkan. Hmm. Dan banyak hajat-hajat yang dilakukan oleh leluhur-leluhur terdahulu. Itu juga untuk menghilangkan kesirikan yang dilakukan oleh zaman dulu. Bukan berarti menghilangkan Jawa. Sampai sekarang pun masih berlanjut. iya. Mbah, Ya, sambil kita ngobrol, Mbah biasa ngerokok atau ngopi-ngopi mungkin, Mbah? iya tidak Ya, ada maksud saya apa-apa di kita sini. kita ndak, tidak ada maksud untuk ngasih makan goib, tidak loh, Mbah, paling tidak. Ya Nah, semuanya masyarakat di sini kita ada memberi Jawa ya, saya. Mbak, ya. Ya, assalamualaikum malaikat dengan sendiri. Saya mau sampaikan hidangan yang disukai malam goib di depan saya nih. Rokok, kopi, semua hidangannya. Wujud sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak yang asli saja? Monggo, Mbak. Nantikan saya sedot saripatinya. Anda kan goib, mungkin goib. Kalau yang asli di sini ya adanya ya rokok-rokok beneran gitu, Mbak. Tidak enak. Hmm? Tidak enak. Mintanya bagaimana, Mbak? Nyenilkan rokok-rokok dari goib. Hmm. Kalau menurut malaikat berubah semua rokok yang disukai gendru ini yang dia suka Allah. Oh, berubah semua yang disukai sallallahu alaihi wasallam. Semua rokoknya. Monggo, Mbah, sambil dinikmati Ya, hidangannya, kopi, rokoknya, mungkin ya sambil matur suwun. sambil bercerita ya, Mbak, ya. Dan ini ada perlu apa? Bertanya tentang surah. Iya, Mbak. Nah, seperti ini, Mbak. Kita sebagai generasi muda, mungkin kita tidak ada salahnya untuk mengenal, Mbak. Mungkin ada sedikit penuturan dari goib yang bisa menjelaskan kenapa dalam sasi suro itu selalu disakrakan seperti itu, Mbak. Kita mau amalia, puasa, atau kenapa harus mengambil di hari suro tersebut seperti itu, Mbak. Sebenarnya dulu waktu leluhur kalian menyebutkan tentang surah ini sama Muharram tahun baru Islam ini. Dan kemudian dari anak turunnya yang sudah berlarut-larut mungkin puluhan atau ratusan tahun menghubung-hubungkan saja. Kalau di bulan ini memang bulan yang penuh kesakralan. Kalau dibilang sakral ya pasti sakral. Ini tahun perayaan umat Islam. Tahun barunya ya punya kalian. Iya, Mbak. Ya tapi di sini kan ada tahun baru Jawa juga. Hmm. Makanya dihubung-hubungkan bahwasanya di bulan ini adalah bulan yang sangat sakral. Semua bangsa gaib keluar, semua keris-keris keluar, harta-harta gaib semuanya keluar.
kesaktian-kesaktian keilmuan semuanya keluar. Nah, dilihat itu makanan-makanan untuk bangsa gaib seperti kami sudah banyak. Maksudnya makanan gaib bagaimana, Mbah? Ya, sajen untuk kami. Oh, iya iya. Dilempar ke jalan sudah Mmm, banyak. itu maksudnya apa, Mbah? Nah, Kan semuanya itu ada maksudnya. kan maksudnya gini loh, Mbah, kita sering menjumpai, tapi bukan dari sasi suro, Mbah. Mungkin ada Jumat apa, mungkin hari tertentu, orang Ya, tuh suka membuang seperti sesajen, kendil, dan sebagainya itu di perempatan jalan, Mbah. ya termasuk Jumat Legi itu paling sakral yang diyakini. Banyak ada keilmuan, kesaktian. Tapi paling banyak orang-orang yang membuang di situ itu untuk rezekinya. Dalam arti, tanda kutip, pesugihan, seperti itu. Iya, untuk kejayaan dari usahanya atau tokonya. Mmm. Dan itu nanti kalau sampai ada yang terjadi meninggal di tempat, itu sukmanya dibawa. Oh gitu ya, Mbah. Tapi juga dari ular itu tidak sembarangan untuk mengambil roh sukma manusia. Apa ada tanda-tanda khusus, Mbah? Ada di Walaupun dalam tubuhnya, mmm, darahnya itu ada. Ciri-ciri dari leluhurnya yang juga pernah mengambil perjanjian gaib dengan kami. mmm, jadi tidak semua, Mbak, walaupun orang tuh, ibaratnya kecelakaan di situ ya ibaratnya. Kalau kalau memang itu bukan bagian dari pesugihan ya tetap tidak bisa diambil ruhnya? Tidak bisa. Ya, Mmm, benar apa yang kamu sampaikan. oh seperti itu ya, Mbak, ya? Ya hati-hati. Malam sebentar lagi kan juga malam satu Suro. Sebenarnya dulu itu adalah malam yang sangat suci. Iya. Untuk menghilangkan tradisi-tradisi negatif atau buruk saja. Bukan untuk menghilangkan Jawa, bukan. Maksud leluhur kalian itu baik. Ya mengadakanlah untuk acara-acara yang bagus, hajatan-hajatan. Terlebih yang harus dikhususkan itu syukuran. Sedekah itu. Iya, Mbak. Tetapi berjalannya waktu, nah ini bangsa-bangsa iblis itu yang menjadi kodam dari dukun-dukun. Itu membuat bisikan-bisikan ke dukun itu. Kemudian disuluhlah melakukan ritual ini, ritual itu dan sebagainya. Hingga anak turunnya sampai sekarang masih mengikuti. Itu sudah sangat melenceng dari zaman dulu. Hanya karena meyakini bulan ini sakral. Maka melakukan ritual-ritual yang malah merugikan dirinya Iya, sendiri. sambil disambi, Mbah, sebelumnya, kita minta maaf ya mungkin mengganggu waktu istirahat Anda. Ya paling tidak kita nggak ada maksud untuk mengganggu, cuma tadi saya kepingin, menarik sosok goib gitu. Ya, Ternyata kok Anda yang dihadirkan ke sini seperti itu ya. ya tidak apa-apa. Saya juga sedikit tahu energi ini. Ya mungkin guru kamu bukan dari orang sembarangan. Makanya saya mau berbicara di sini. Sampai sekarang tanah Jawa ini masih ada. Kaum Abangan itu masih ada. Masih marak ya, Mbak, ya? Masih. Tapi pesan dari leluhur kalian. Bagaimanapun perbedaan di tanah Jawa ini. Jangan sampai terpecah belah. Dan jangan mudah diadu domba. Iya Katanya iya, Mbak. perbedaan. Nah dulu kan leluhur kalian hanya ingin menyatukan saja kaum Abangan sama kaum Putih. Tapi terlebih mereka itu juga berdakwah tentang agama Islam. Iya, Mbak, ya. Karena juga baru agama Islam itu baru masuk di negeri ini dan di tanah Jawa ini. Ya mungkin seperti ini lah, Mbak, kadang kala, maksudnya sebetulnya itu baik, Mbak. Kadang kalau dari sisi lain cara berpikir orang kan beda. Orang Iya, Jawa itu memberi pitutur kepada semua dengan cara beliau sendiri. Mungkin kita di syariat atau di hakikat di Islam mungkin cara kita seperti ini gitu loh, Mbak. Yang ya. lain itu selalu
berseberangan. Jadi pemahamannya kan beda-beda seperti itu. Ya, di tanah Jawa ini Kak, sebelum adanya agama Islam masuk, karena sudah agama Hindu juga. Tradisi-tradisi ada, pasti ada. Dan ritual-ritual yang melekat dengan orang-orang Jawa. Bukan sudah sangat lengket dan sangat melekat. Ya jadi untuk mereka leluhur kalian mendakwakan Islam itu pelan-pelan. Masuk melalui tradisi-tradisi kalian bukan berarti menghilangkan. Iya, Mbak. Tapi untuk sedikit agar hal-hal negatif seperti minum-minum arak, judi, berkata-kata kotor, itu untuk agar dihilangkan. Iya, Mbak. Agar kembali ke suci lagi. Nah, makanya kita sebagai generasi Mbah, paling tidak kita tahu gitu loh Mbah. Mungkin di orang Jawa ya Mbah ya. Mungkin banyak sekali kalau di bulan Sasi Suro, itu banyak pantangan dan larangan. Kamu di bulan Suro tidak boleh dikatakan membangun rumah atau membeli apa dan ya seperti itu loh Mbah. Apanya kita punya hajat mantu atau sunat dan sebagainya kan nggak boleh Mbah di bulan Suro menurut orang Jawa. Nah, tapi dari versi lain di ulama menjelaskan kan nggak seperti itu. Nah, gitu loh Mbak, pemahaman seperti itu supaya tidak kita ada istilahnya bentrok atau walaupun sekedar pemahaman ataupun kata-kata kadang-kala seperti itu Mbak, menjadi suatu perdebatan yang sekiranya nggak penting lah, seperti itu Mbak. Hal-hal seperti itu tuh sudah berlarut-larut puluhan tahun. Sebenarnya mau melakukan hajatan, syukuran dan lain sebagainya tidak apa-apa. Untuk melakukan kegiatan sebenarnya tidak apa-apa. Karena itulah iblis itu memang membisiki manusia. Kemudian meyakinkan manusia bahwa di bulan ini, bulan sakral ini, itu banyak bencana yang turun. Banyak bencana yang turun, banyak bala yang turun, banyak penyakit yang turun. Banyak bangsa iblis, bangsa goib turun. Nah itu nanti kegiatan-kegiatan yang dilakukan katanya akan terganggu. Dan malah ke depannya itu membawa dampak buruk. Dan itu sampai sekarang masih diyakini. Dan karena diyakini itulah sudah mengikat perjanjian goib dengan mereka. Oh, paling tidak itu mengikat juga suatu perjanjian Mbak ya, Iya, walaupun dengan meyakini seperti itu. Tuhan kalian itu menciptakan hari, menciptakan bulan, menciptakan tahun itu sama. Iya. Semuanya baik. Manusia saja yang membuat-buat saja. Kalau dikatakan bala itu turun ada. Dan itu yang tahu hanya Tuhan kalian. Iya. Selama kalian mau mengeluarkan harta kalian untuk kebaikan, pasti kalian tuh akan terhindar dari balak dan musibah. Iya, iya. Jadi kadang seperti ini ya Mbak, nah, kita hidup di dalam lingkupan masyarakat ya. Mungkin masyarakat itu mungkin keyakinan kan beda-beda ya Mbak ya. Iya, Apalagi kita juga punya orang tua. Kadang kala seperti kita mau melakukan apapun lah di bulan Suro. Nah, kadang-kala kita punya orang tua, Mbah, mungkin masih meyakini dengan tradisi kuno dari mbah-mbahnya dulu, seperti itu, Mbak. Jadi intinya kita nggak mau, dalam arti dengan keyakinan atau berbanding kita sampai, eee, istilahnya, eee, salah pemahaman gitu loh, untuk menjelaskan kepada orang tua, mmm, seperti itu, ya Mbak. Takutnya orang kita tua dikatakan kalian. kita sebagai anak, kok dikandani wong tuwa kok ngeyel, seperti itu loh, Mbak. Ya, orang tua kalian kalau dikatakan salah juga tidak salah.
Karena pasti di zaman mudanya orang tua kalian itu pasti ada orang pintar di zaman dulu. Ya, pasti.